Shalom, selamat pagi keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Tuhan. Hari ini kita akan bercerita, aku kasih judul apa ya? Mungkin warisan gitu ya. Jadi ada kaisar pertama Cina, namanya gimana ya? Tulisannya Qin Shi Huang. Mungkin Qin Shi Huang. Nah, dia kasih kaisar pertama yang karena dia mau mempertahankan kekuatannya, kekuasaannya, dia perintahkan orang membangun yang namanya tembok Cina. Gitu ya, kita tahu ya tembok Cina ya. Lalu apa ya? Istana yang megah, istana Evang namanya ya, kalau tidak salah. Jadi dia membangun itu termegah di dunia. Terakhir dia membangun kuburannya sendiri yang terbesar dengan 8.000 patung, kavaleri ratusan, kuda, apa saja ratusan, itu terbesar. Tapi kemudian tidak diceritakan sih dia meninggalnya seperti apa. Tapi di usianya 49 terbilang masih muda ya. Dan 4 tahun setelah kekuasaannya tersebut dia meninggal. Buat apa coba? Harta yang ditumpuk. Terkadang manusia memang begitu ya. Di dunia ini mungkin begini ya. Mumpung di dunia kita harus memperbanyak harta, kapan lagi ada orang berpikiran seperti itu? Ada juga orang yang memang karakternya atau sifat hedonismenya itu besar, atau apa ya, orang suka mengejar populer, suka mengejar kekayaan ya, terkaya, terpopuler, apalagi ya. Nah, padahal Yesus gini ya, berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh kehidupannya, seluruh hidupnya di dunia ini, apapun yang dia minta gitu ya, apapun yang dia peroleh, ketimbang dia kehilangan nyawanya. Nah, kehilangan nyawa itu kan kehilangan kehidupan di surga ya, gitu. Kalau secara manusia kita cenderung untuk seperti itu. Padahal bagi Yesus, satu nyawa itu lebih berharga daripada isi dunia, gitu ya. Sehingga Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Nah, relakah kita menukar itu dengan barang-barang yang ada di dunia ini, gitu ya. Berharga banget nyawa Yesus, sampai kalau kita sampai nyari harta duniawi atau apapun kesenangan di duniawi, berarti nyawa nggak ada harganya dong ya, gitu. Nah, tak ada gunanya jika kita kehilangan nyawa. Seperti ini nih, lihat cara hidup seorang Paulus. Paulus itu begitu dia mengikut Yesus, dia tinggalkan itu yang namanya kekayaan, kehormatan. Dia kurang apa coba? Dia itu seorang Farisi, dia seorang ahli Taurat, dia seorang guru Taurat yang paling ini ya, dihormati. Tapi ketika dia mengikut Yesus ya, dia tinggalkan semuanya gitu untuk istilahnya ikut mengajar seperti Yesus gitu loh. Sekarang kalau kita pikir-pikir, apa sih gunanya kalau kita punya seharta sebanyak itu kayak kaisar yang tadi tuh, Sin Si Huang. Nah, ketika dia mengumpul-ngumpulkan lagi, wah mungkin saat itu dia diberkati secara berkelimpahan, tapi dia mengutamakan itu yang namanya harta, dia mengutamakan yang namanya kekuasaan, sehingga dia perintahkan untuk membangun yang namanya tembok Cina yang sekarang digunakan untuk pariwisata.
yang membangun istana segitu, sampai kuburannya dibangun sedemikian besar gitu loh ya. Tapi dia mati dengan mati muda, 49 tahun, masih muda banget gitu. Dan 4 tahun setelah kejayaannya itu terus meninggal. Berarti kan itu jangka waktu yang pendek. Tahu nggak, kalau kita mengutamakan Tuhan Yesus, kekayaannya itu di surga kan? Kekal nggak menurut teman-teman? Menurut saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Pastinya kekal ya. Sepanjang masa, sepanjang, dan apapun kita merasakan sukacita, yang penting sukacita. Kalau kita punya semuanya itu tidak sukacita, apalagi kita dapetinnya dengan menjatuhkan orang lain, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan apapun hal yang tidak benar ya. Apakah ada sukacita di situ? Aku sih ngerasa gimana ya gitu loh. Kalau kita berusaha dengan keringat sendiri, itu akan enak gitu ya, akan ada sukacita. Sekalipun itu kita jangan mendukakan Tuhan dengan lebih mengutamakan yang seperti itu, harta duniawi, kedagingan, apalagi ya gitu. Kita cuma dituntut supaya taati perintahnya, setia, hanya itu akan mendapatkan kerajaan surga. Coba bayangin, cuma taat, setia. Aduh, di kantor aja kita memang harus taat, harus setia, loyal. Padahal gajinya nggak seberapa kan ya gitu. Ada juga gaji yang gede, tapi kalau dibandingkan dengan itu, lalu ada lagi orang yang mengusahakannya dengan main-main dukun, pelet gitu ya. Akhirnya apa? Kembali ke dirinya sendiri. Akhirnya dia yang mati nih ya ceritanya. Dia yang mati. Aku punya cerita lagi sebenarnya ya. Aduh, ada jadi seorang ya yang sudah tua. Bapak-bapak sudah tua. Dia mendapatkan warisan. Sebut saja yang ngasih warisan siapa gitu ya. Ketiban apa ya namanya? Ketiban nomplok apa pokoknya ketiban gitulah ya, dia ketiban yang bagi orang lain wow gitu ya. Nah, tapi keluarganya tidak mau menyampaikan sama dia karena takut dianya jantungan karena terlalu senang. Terus si keluarganya suruh seorang pastor supaya lembut mungkin ya, supaya dia merasa gimana. Akhirnya pastor itu menyampaikan, "Pak, seandainya nih kalau Bapak memperoleh warisan atau memperoleh kekayaan tuh, tiba-tiba jatuh dari langit ya, siapa gitu yang kasih Bapak ya, senilai MM-an, miliaran. Apa yang Bapak mau lakukan pertama kali?" "Ya, saya akan sumbangkan ke gereja Bapak separohnya." Oh, tahu nggak apa yang terjadi? Pastornya yang mati, kaget, jantungan. Buat apa ya kita kaget ya ketika kita mendapatkan semiliar, 2 miliar, tapi kita nggak kaget. Kalau Tuhan waktu disalib kita nggak kaget, waktu tahu Tuhan dulu disalib untuk memberikan nyawanya untuk kita. Itulah gunanya kayak misalnya perjamuan kudus gitu ya. Terus mengingat perjalanan Tuhan Yesus waktu memanggul salib, itu gunanya kita flashback gitu loh. Kita akan harus merasakan apa yang diderita Tuhan Yesus ketika menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saya dan Anda gitu ya. Harusnya kita sekarang hanya dituntut untuk taat, setia, dan menyukakan hati Tuhan. Semoga semuanya bisa menyukakan hati Tuhan ya. Saya sedang belajar, saya sedang bertumbuh, saya sedang mengusahakan supaya saya tidak kembali lagi kepada kehidupan saya yang dulu gitu. Kita bantu doa, kita topang doa untuk semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.